Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kelancaran kepada kita agar ilmu kita manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Kita mulai dengan membaca doa. Ustadz minta satu anak untuk memimpin doa dari kelas 3A. Ustadz minta pada mana 3A? Sebentar. Mbak Siva silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Hidupkan mikrofonnya, Mbak Siva. Mbak Siva kedengaran ya? Silakan Mbak. Dengar. Ya, silakan pimpin doa Mbak Siva. Istiqdadan. Ya. Istiqdadan. Usyu'an. Istiqdadan. Usyu'an. Du'aan. Su'aan. Tidak tahu. Suaranya apa ini suara? Selesai ya? Sudah selesai semua ya berdoanya ya? Terima kasih Mbak Siva 3A. Boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Ini ada Ustadz Ulum ya bergabung ya? Ada Ustadzah Syaraf juga ya. Ada Ustadzah Yati juga ada Ustadzah Syaraf. Ustadz Ulum. Ustazah Yati masih dalam perjalanan. Oh, nggih. Tadi Ustadz Ulum suaranya masuk ke Zoom-nya jenengan nggih. Baik, anak-anak, kita langsung ya. Ustadzah Syaraf mohon izin, Ustadz Ulum mohon izin. Saya ambil alih. Nanti mungkin bisa di akhir mungkin bisa menambahi Ustadz Ulum dan Ustadzah Syaraf. Baik, Ananda semua, apa kabarnya semuanya ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Mohon dimatikan mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan. Oke, baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Pada meeting hari ini fokus pembelajaran kita yaitu SBDP. Nah, Ustadz share screen dulu. Oke, pembelajaran kita yaitu tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif ya. Oke, kalian sudah tahu apa maknanya gambar dekoratif. Di tema-tema sebelumnya sudah sering kita bahas. Gambar dekoratif adalah
gambar yang tampak rata yang berguna untuk menghiasi ruangan. Oke, berikutnya unsur-unsur gambar dekoratif ya. Unsur-unsur gambar dekoratif itu ada 4. Yang pertama titik ya, kemudian yang kedua garis, yang ketiga bentuk, dan yang terakhir keempat itu adalah warna. Nah, 4 unsur-unsur dekoratif ini biasanya ada di dalam sebuah gambar dan itu akan disebut dengan gambar dekoratif. Kalau salah satu atau salah 2 atau bahkan semuanya berada di dalam sebuah gambar yang tampak rata dan itu sudah masuk unsur-unsur dekoratif dan bisa disebut dengan gambar dekoratif. Nah, sekarang yang pertama Ustadz contohkan titik ya. Titik seperti ini. Bisa jadi titiknya sejajar, bisa jadi titiknya itu apa? Tidak rata, acak ya posisinya. Yang penting di situ ada titik ya. Yang baru bergabung langsung matikan mikrofonnya ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu garis. Nah, di sini garis ada banyak jenis garis ya, macam garis banyak. Garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis persilangan ya, bersilang ya. Kemudian garis sejajar, garis zigzag, garis spiral. Nah, kemudian juga garis gelombang dan juga banyak yang tidak masuk di dalam contoh ini, garis-garis yang lain. Kemudian yang keempat, yang ketiga, ada bentuk. Nah, tentunya kalian banyak tahu, banyak paham tentang bentuk melalui matematika. Oke, maaf Ustadz jedah matikan mikrofonnya temannya yang masih aktif ya. Baik, lanjut. Yang ketiga itu bentuk. Di sini Ustadz siapkan contoh beberapa bentuk. Yang pertama kotak atau segi 4. Kemudian kotak tapi pojoknya itu tumpul ya. Kemudian jajar genjang, trapesium, lingkaran, elip ya. Kemudian setengah lingkaran, pi ya. Kemudian segi 5, segi 6, segi 8 dan masih banyak contoh bentuk yang lainnya yang tidak ada di dalam gambar ini. Kemudian berikutnya yang keempat, tolong dimatikan ya, biasakan matikan mikrofonnya. Biar tidak mengganggu. Oke, terima kasih sudah dimatikan untuk mikrofonnya. Oke, kemudian warna. Tentunya karena kalian juga paham banyak tentang jenis warna ya. Sudah ada di dalam krayon yang berwarna-warni. Nah, di situ adalah salah satu unsur dekoratif ya. Oke, berikutnya sekarang masuk ke contoh. Nah, di sini Ustadz punya contoh ya. Banyak kalian yang jarang memahami sebenarnya contoh gambar dekoratif itu apa saja ya. Ustadz sebutkan 4 saja mungkin yang mewakili. Yang pertama batik ya. Mungkin sekarang Ustadz Saiful pakai baju batik. Nah, ini semua kain batik itu kan ada gambarnya. Gambar yang menempel di kain batik itu merupakan contoh gambar dekoratif anak-anak. Karena di dalam batik itu ada salah satu atau salah 2 atau bahkan keempat-empatnya ada semua ya unsur-unsurnya tadi. Titik, kemudian garis, kemudian bentuk, warna juga ada di dalam batik tersebut. Nah, kemudian kaligrafi ya. Ini Ustadz contohkan batik. Ini Ustadz punya salah satu contoh batik ya. Ini kayaknya batik Jogja ya. Bentuk itu kita lihat
kayaknya ada garis-garisnya ya, ada bentuknya juga, ya, ada warna juga. Dan ini sudah masuk kategori gambar dekoratif. Kemudian kaligrafi. Nah, di sini kaligrafi ya. Kelihatan enggak? Mungkin enggak kelihatan, kelihatan separuh ya. Di sini kaligrafi ada pemandangannya ya. Di situ juga ada unsur-unsur dekoratifnya. Walaupun satu unsur itu sudah masuk gambar dekoratif. Satu contoh, lafadz yang ada di dalam gambar kaligrafi itu merupakan contoh, yaitu unsur garis ya. Kemudian juga ada unsur titik, ada unsur warna, ada unsur bentuk di situ ya. Kemudian yang ketiga, karya gambar. Nah, karya gambar itu bermacam-macam. Misalnya kalian suka menggambar, gambar kucing, gambar ikan, gambar sapi, entah itu gambar meja, binatang atau yang lainnya. Kemudian kalian menghiasi ya. Sama kalian dihiasi, dikasih bentuk ya. Seperti contoh ini, Ustadz ambil contoh ikan. Nah, kemudian ada apa namanya? Bentuk sisiknya yang di situ sudah merupakan unsur yang bernama bentuk. Ada juga unsur titik ya yang ada di mata ikan itu ya. Kemudian juga garis melengkung ya di apa? Batas antara kepala dengan badannya itu ada garis ya. Kemudian di dalam ekornya juga ada garis. Halaman berapa? Masih belum buka Pak bukunya. Ustadz masih belum memerintahkan untuk buka buku paket. Tutup saja buku paketnya. Oke, nanti ada waktunya kalau sudah Ustadz minta buku paketnya dibuka, nanti dibuka. Silahkan sekarang dengarkan saja. Mohon mikrofonnya dimatikan. Oke, sudah Ustadz matikan lagi mikrofonnya. Oke, yang keempat gambar poster. Ya. Kok ada yang hidup lagi ya mikrofonnya ya? Mohon bantuannya, tidak usah menghidupkan mikrofon kalau tidak dipakai agar tidak mengganggu penjelasan Ustadz. Mas Galih dimatikan saja mikrofonnya. Nanti kalau kalian dibutuhkan untuk bicara, dihidupkan. Habis bicara, matikan lagi ya. Biar lancar penjelasannya dari Ustadz. Oke, kemudian yang keempat, gambar poster. Kok hidup lagi sih? Oke, terpaksa Ustadz matikan semua dari sini mikrofonnya. Kalian sudah tidak bisa menghidupkan lagi. Oke, lanjut. Berikutnya yang keempat, contoh gambar dekoratif yang keempat ada gambar poster. Nah, di gambar poster seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu contoh gambar poster, ada apa namanya kalimatnya untuk mengajak, kemudian ada gambar yang mewakili ya. Tanamlah pohon untuk masa depan, dan banyak jenis-jenis poster ya. Bahkan sampai ada lomba membuat poster tergantung temanya, ada temanya alam, ada temanya teknologi. Nah, di sini kebetulan temanya adalah tentang kehijauan ya, tentang menanam pohon ya. Oke, itu mungkin salah satu, ada 4 ya gambar dekoratif, contoh gambar dekoratif ya. Kemudian Ustadz ulang ke atas. Nah, di sini kita materinya. Silakan buka buku paketnya sekarang. Pada halaman berapa ini ya? 100 kayaknya. Subtema 3. Buka halaman 100. Ya, betul. Halaman 100. Silakan Ustadz minta tolong satu anak ya. Ustadz minta untuk membacakan ini. Ustadz minta tolong siapa? Tadi 3A sudah ya. Sekarang Ustadz pilih 3B.
3B. Siapa kira-kira yang mau membaca? Angkat tangannya. Membantu Ustadz untuk membacakan. Coba angkat tangan. Yang mau membantu Ustadz untuk membacakan. Oke, Ustadz pilih 3B. Mbak ya. Mbak siapa ya? Mbak Meisha, 3B. Cek sebentar, Ustadz hidupkan dulu Mbak Meisha mikrofonnya. Karena tidak bisa menghidupkan sendiri. Silakan Mbak Meisha, hidupkan sendiri mikrofonnya. Oke, minta tolong. Ya, gambar dari menggambar dekoratif sampai dibaca sampai nomor 4. Silakan dibaca Mbak. Yang nyaring biar kedengeran temannya. Temannya tinggal menyimak di buku paketnya ya. Silakan mulai Mbak Meisha. Cuaca sangat cerah. Salman sedang menikmati indahnya bunga mawar di halaman rumahnya. Bunga mawar memiliki warna-warna yang indah. Ada bunga yang berwarna merah dan ada bunga yang berwarna putih. Ada bunga yang warna ungu. Beberapa jenis tanaman akan berbunga di saat musim kemarau. Bunga-bunga tersebut harus dirawat agar lingkungan menjadi asri. Apakah di halaman sekolah kalian terdapat tanaman bunga? Yuk kita jaga tanaman tersebut salah satunya dengan membuat poster. Caranya adalah siapkan alat dan bahan dari buku. Siapkan kertas gambar ukuran A4, pensil penggaris, krayon, pensil warna, bukan gambar seperti contoh berikut. Oke, terima kasih banyak Mbak Meisha. Oke, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Anak-anak tadi tentunya juga menyimak ya apa yang dibaca oleh Mbak Meisha. Nah, di sini tentang sebuah cerita. Salman sedang menikmati indahnya bunga mawar yang ada di depan rumahnya. Ternyata bunga mawar itu indah warnanya. Ada bunga mawar yang berwarna merah, ada juga bunga yang berwarna putih. Kemudian ada juga bunga yang berwarna ungu ternyata ya. Kemudian beberapa jenis tanaman akan berbunga di saat musim kemarau. Nah, pertanyaannya tadi, apakah di sekolah kita terdapat banyak tanaman? Kira-kira iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya ya? Iya, Ustaz. Oke, di Iya, koperasi. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, Iya, sudah Ustaz. cukup. Jawabannya cukup. Oke, cukup. Dimatikan lagi mikrofonnya. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Oke, betul. Di sekolah kita banyak tanaman ya. Bahkan di depan kelas kita itu ada potnya besar ya. Kemudian juga di halaman koperasi, ruang koperasi juga ada tanaman toga ya. Kemudian oke lanjut. Bunga-bunga tersebut harus dirawat agar lingkungan menjadi asri. Tahu enggak apa itu asri anak-anak? Asri itu bisa berarti bersih hijau. Kalau asri itu ada juga yang singkatan ya. Singkatan dari panjangannya aman, sejahtera, rapi, indah. Ya, bisa juga dari seperti itu ya. Silahkan dimatikan lagi mikrofonnya. Oke, terima kasih. Oke, nah anak-anakku sekalian, tentunya sehubungan dengan adanya pemanasan global, tahu enggak pemanasan global apa? Pemanasan global itu karena pengaruh manusia, sehingga di kutub kita seharusnya es itu tidak mencair, ternyata es yang ada di kutub
itu sudah banyak yang mencair gara-gara pemanasan global. Dan itu jangka panjangnya juga akan berbahaya kepada manusia. Ya, contohnya bahayanya apa? Bahaya untuk manusia apa? Salah satu contohnya banyak musibah. Contohnya cuaca tidak tidak bersahabat seperti kemarin tadi malam ya. Banyak rumah yang padam gara-gara diguyur hujan dari sore sampai malam hari, sehingga sungai-sungai yang ada di sekitar kita tidak bisa menampung banyaknya air yang mengalir, sehingga akan meluap ke sekitar sungai tersebut. Ya, mudah-mudahan rumah kalian aman ya dari banjir, rumah kita semua diberi keamanan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah dari segala mara bahaya. Kemudian terjadi banjir. Nah, itu salah satu penyebab, akibat ya, salah satu akibat dari pemanasan global. Sehingga cuaca terjadi tidak menentu, musim juga terjadi tidak menentu. Nah, maka dari itu supaya alam bersahabat dengan kita, salah satu contoh kita ya, salah satu upaya kita, usaha kita agar alam bersahabat yaitu dengan cara menanam pohon ya, menanam tanaman, minimal tanaman yang kecil taruh di pot karena itu berfungsi mengeluarkan oksigen sehingga oksigennya dihirup oleh kita sehingga rumah kita menjadi asri, menjadi sejuk ya, tidak ada polusi karena tanaman pohon-pohon bisa menyerap polusi. Itu ya kurang lebihnya. Nah, maka dari itu sekarang SBDP Ustadz ajak kalian untuk membuat poster. Nah, Ustadz punya contoh poster seperti ini. Nah, oke. Sebelum melihat poster, ternyata anak-anak Allah dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang bersih. Ya, di dalam Al-Quran, kemudian juga ada di hadis. Ustadz bacakan hadis saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, al-islamu nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannati illa nadifun. Ustadz minta tolong Ustadzah Syaraf. Ada enggak Ustadzah Syaraf ya? Untuk membacakan hadis ini. Ustadzah Syaraf. Assalamualaikum. Ustadzah Syaraf. Ustadz Ulum. Tidak kedengaran kayaknya ya. Halo. Oke, Ustadz Ulum bisa membacakan hadis ini. Ini Ustadz. Minta tolong Ustadz. Agar lebih fasih. Agar lebih paham anak-anak mendengarkan Ustadz. Agar lebih nikmat lagi Ustadz. Tidak kelihatan Ustadz. Tidak kelihatan. Yang di depan Mana itu, burung Ustadz. Gambarnya Ustadz. Yang pertama. Saya bisa bacakan ya. Al-Islamu yang depan itu Ustaz. Oke, saya bacakan. Ya. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nazifun tidak kelihatan. Fatanadzafu burung kayaknya. Yadkhulul illa nazifun. Ya, oke. Yang artinya agama Islam itu yang bersih. Maka hendaklah kamu dan karena sungguhnya tidak akan masuk surga orang-orang yang bersih. Ya, kecuali orang-orang yang bersih itu, ya. Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Ulum. Ya, baik anak-anak. Ternyata di hadis yang disabdakan oleh Rasulullah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah ya, bukan Ustadz Ulum yang menyampaikan ini, bukan Ustadz Saiful yang bilang,
tapi ini langsung sabdanya Rasulullah atau hadis Rasulullah ya, bahwa Rasulullah sebenarnya Rasulullah menyampaikan bahwa agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu semua umat Islam menjaga kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, maka dari itu mulai sekarang anak-anak cinta kebersihan di rumah kita, menanam pohon, buang sampah pada tempatnya ya. Oke, lanjut sekarang ya. Nah, kita lihat contoh posternya. Mulai dari awal lagi. Oh, ini contoh posternya. Nah, ini ada gambar pohonnya ya, kemudian bola bumi ya, globe ya, benda. Ustadz. Iya. Oke, waktunya tinggal 7 menit. Ustadz cepatkan ya. Hijaukan Indonesia, hijaukan dunia. Ayo tanam pohon. Nah, ini salah satu contoh poster. Ada juga yang lain. Kemudian ini, tanamlah pohon untuk masa depan. Oh, gambarnya ada tanaman yang ditanam di pot ya. Kemudian berikutnya, ini sudah gambarnya rumit ya. Go green ya. Hijaukan ya bumi kita. Kemudian menanam untuk masa depan. Menanam untuk masa depan. Memang dimatikan. Bisa dengerin aja. Oke, menanam untuk masa depan. Kemudian tanamlah pohon untuk masa depan. Nah, ini juga gambarnya ternyata banyak pohonnya ya. Dari tadi gambar pohon, ada pohon tanaman yang ditanam, baru ditanam ini ya. Tulisannya menanam untuk masa depan. Kemudian tanamlah pohon untuk masa depan. Ada tanaman yang tertanam di dalam pot. Kemudian, sudah habis. Oke, itu mungkin salah satu atau beberapa contoh tentang poster ajakan menanam pohon. Nah, Ustadz tantang kalian ya, ada waktu 3 hari kayaknya ya. Tapi Ustadz kasih waktu beberapa hari, misalnya 1 pekan ya. Hari Jumat depan sudah wajib selesai. Hari Jumat depan saat Zoom sudah ada di dekat kalian, bisa ditunjukkan di kameranya ya. Oke, Ustadz kasih waktu 1 pekan untuk membuat gambar dekoratif poster tentang ajakan menanam pohon, dan nanti dikumpulkan kalau sudah ada instruksi untuk dikumpulkan. Mohon dimatikan terlebih dahulu anak-anak. Sudah, tak matikan sudah mikrofonnya yang tadi hidup. Oke. Nah, untuk gambar dekoratif yang ini kalian bisa cari juga di internet. Contohnya ya, bukan di print ya, tapi gambar sendiri. Sebisanya. Ustadz, saya tidak bisa gambar, jelek sekali. Tidak apa-apa, gambar sebisanya. Ya. Mohon mikrofonnya dimatikan anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian bisa cari idenya di internet, kalimatnya seperti apa, gambarnya seperti apa. Kalian juga boleh nyontek yang di buku paket tadi. Ini Ustadz share lagi ya. Yang ini, boleh nyontek yang ini. Nah, boleh nyontek yang ini ya. Minimal kalian bisa menggambar seperti ini. Tulisannya juga seperti ini boleh. Tapi kalau kalimatnya itu boleh yang lain, mau yang lain boleh. Nah, kenapa ini disebut gambar dekoratif? Coba lihat. Ini ada unsur dekoratifnya. Warna ada ya. Beberapa warna di sini. Kemudian ada bentuk lingkaran. Nah, ada bentuknya. Kemudian ada bentuk daun. Ada bentuk setengah lingkaran. Kemudian juga ada bentuk segitiga ini ya. Ada garis, ya, garis di dalam daun ini, ya. Itu sudah merupakan contoh gambar dekoratif. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ustadz ya tentang gambar dekoratif. Saatnya kalian berkarya, ya. Bisa dicek
Halaman berapa tadi? Halaman 100 ya. Bikin 2, Ustaz. Kenapa? Bikin 2. Bikin 2. Iya, gambar Ya bikin dekorasi. 1 lah. Bikin 1. Bikin 1. Boleh kalian nyontek gambarnya di halaman 100. Tapi kalian boleh berbeda. Misalnya punya ide lain. Cari di internet gambarnya. Kalimatnya juga kalian misalnya punya ide lain. Intinya temanya tentang mengajak orang untuk menanam pohon. Ustadz ulangi lagi. Temanya adalah ajakan menanam pohon. Nanti, nah ini ada tantangan dari Ustadz. Ustadz pilih beberapa ya. 13A, 13B, 13C. Yang paling bagus hasilnya akan Ustadz pajang di sekolah. Ya, akan Ustadz pajang di kelasnya atau di depan kelasnya. Tak belikan figura ya. Yang paling bagus, makanya di depannya kalian tulis karya siapa, misalnya karya Saiful, karya Ulum ya. Di bawahnya biar kelihatan di depannya. Nanti Ustadz masukkan ke figura ya, akan di apa namanya, dijadikan hiasan kelas. Itu mungkin ya. Ada pertanyaan mungkin anak-anak? Enggak. Wifi sih, tak boleh data. Ya. Kapan terakhir dikumpulin, Tat? Kapan terakhir dikumpulkan? Ustadz ulangi lagi. Tolong dimatikan mikrofonnya lagi biar jelas infonya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya nanti kalau ada info dikumpulkan sekolah. Tapi hari Jumat depan ini kan Zoom. Ustadz kasih waktu 1 pekan untuk mengerjakan ini. Jumat depan kan masih Zoom. Nah di saat Zoom kalian sudah siap posternya. Tunjukkan ke Ustadz langsung. Biar Ustadz lihat satu-satu. Oh posternya seperti ini. Tidak usah difoto ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ustadz. Ya. Ustadz, ini buatnya pakai cara yang di bukunya itu, tah? Ustaz, pakai kertas apa, Ustaz? Oke, Ustadz jawab satu-satu ya. Kertasnya bebas, tapi kertas yang bagus boleh kalian pakai kertas buffalo ya. Belinya paling cuma 500 ya. Kemudian boleh kertas biasa kalau enggak ada kertas buffalo ya. Atau sejenisnya. Tapi biasanya kalau kertas yang tebel lebih enak ya. Ustadz saya pengen yang besar, kertas manila, boleh silahkan. Tapi Ustaz, ya. enggak apa-apa buku kayak gini. Buku apa? Buku gambar. Iya. Ya boleh. Nanti tinggal digunting tapi mengumpulkannya ya. Atau boleh dikumpulkan buku gambarnya. Ya. Nanti kan kembali juga setelah